Halo teman-teman, kembali lagi di Kongko bareng SMSI. Kongsi hari ini udah datang ke kantor Dinas Pangan Kota Bandar Lampung nih. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan kepala dinasnya langsung nih. Siap. Pak Ikhwan Aji. Siap. Gimana Pak Iwan kegiatannya hari ini Pak Iwan? Ya, alhamdulillah Dinas Pangan hari ini sudah kita di bulan April ini sedang akan mempersiapkan ada pembagian beras bantuan pangan untuk periode Februari Maret. Tadi siang baru sosialisasi dengan kelurahan dan kecamatan Sebenar Lampung untuk persiapan penyalurannya. Berarti emang bentar lagi mau sibuk-sibuk nih Mas? Ya, jadi otomatis itu sangat sibuk nanti kemungkinan di awal Mei. Oh gitu. Penyaluran beras nasional tuh? Iya, beras bantuan pangan program pemerintah Nawacita ya, salah satunya Astacita, bukan Nawacita, Astacita, salah satunya ini dalam rangka ketahanan pangan pembagian beras. Dan ini untuk pembagian beras periode Februari Maret. Jadi nanti keluarga penerima manfaat ini menerima beras untuk bulan Februari dan Maret, masing-masing 10 kilo. Mulai kapan itu Pak? Jadi tadi hari ini kita sedang sosialisasi tentang mekanisme prosedur penyaluran kepada para tenaga kelurahan dan kecamatan Sebenar Lampung. Nanti penyalurannya kita persiapkan di awal Mei. Di awal Mei, dan ini meningkat jumlah keluarga penerima manfaatnya atau KPM-nya. Kalau tahun yang lalu jumlah penerima manfaat beras pangan ini jumlahnya 52.000 sekian. Untuk tahun ini keluarga penerima manfaat Bapang atau bantuan pangan ini sebesar sejumlah 105.624 keluarga. Tinggi juga itu. Ya, maka perlu persiapan sungguh-sungguh jangan sampai ada masalah-masalah di dalam distribusinya. Karena kadang kesalahan teknis itu yang bikin kacau penyaluran. Maka saya tadi sampaikan di sosialisasi ada beberapa titik kritis yang harus betul-betul dipersiapkan, diantisipasi dengan baik. Jangan sampai kesalahan itu terkait dengan human error. Jangan sampai salah itu karena kitanya yang ceroboh, karena kita yang teledor. Maka segala SOP, prosedur, mekanisme yang sesuai aturan, peraturan kementerian benar-benar kita jalani dengan baik. Nah, beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol sama Pak Ikhwan nih terkait bagaimana nih kondisi pangan di Kota Bandar Lampung. Karena kita tahu sendiri kan Kota Bandar Lampung ini kan wilayah yang produksi pangannya juga nggak tinggi-tinggi amat Pak ya. Iya, betul, nggak tinggi-tinggi amat, tapi jadi salah satu jumlah penduduknya juga salah satu tertinggi di Provinsi Lampung. Itu kan bisa jadi kriteria apa? Permasalahan pangan juga kan ke depan kalau nggak ini. Nah Bang, bisa ceritain nggak Pak Kadis kayak mana nih kondisi pangan di Kota Bandar Lampung sendiri nih sekarang? Betul. Jadi perlu diketahui sektor pangan adalah sektor yang sangat strategis dan penting ya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena salah satu tugas Dinas Pangan adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan yang meliputi di situ urusan ketersediaan, kemudian distribusi, kerawanan, kemudian diversifikasi, kemudian konsumsi dan keamanan pangannya itu sendiri. Nah, urusan-urusan itulah yang harus kita pastikan di Bandar Lampung semuanya bisa tercukupi dengan baik. Nah, Bandar Lampung ini kan ibu kota provinsi, tentu penduduknya juga masuk kategori yang padat. Nah, per hari ini jumlah penduduk kita 1,3 juta ya, sudah mendekati metropolis. Nah, ini tentu pangan atau urusan pangan harus dijamin bagaimana kecukupannya, ketercukupannya, kemudian ketersediaannya, terus kemudian distribusinya, termasuk keamanannya, keamanan dari sisi gizi maupun kualitasnya dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi tugas utama Dinas Pangan. Nah, tentu kita sadar, mafhum bahwa Bandar Lampung bukan daerah produksi, beda dengan kabupaten-kabupaten ya. Nah, kita bersyukurnya beberapa kabupaten yang menjadi sumber produsen
bahan pangan utama seperti beras dan lain-lain, itu justru berada dekat juga dengan Bandar Lampung ya. Selama ini kan yang surplus itu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, termasuk Tanggamus. Nah, mereka-mereka yang daerah produsen utama itu ternyata sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya udah berlebih, surplus tadi, sehingga pasarnya mereka sebagian besar dibuang ke Bandar Lampung. Nah, inilah yang membuat kita merasa punya kenyamanan untuk dalam sisi ketersediaan. Nah, tapi tidak cukup di situ. Dinas Pangan juga memastikan bagaimana distribusinya, dan untuk urusan pangan itu ada indikator-indikator bahwa kita dinyatakan aman atau tidak. Nah, salah satu indikatornya adalah indeks ketahanan pangan misalnya. Kemudian ada istilah lagi PPH, pola pangan harapan. Nah, pola pangan harapan ini kaitannya dengan bagaimana masyarakat kita mengkonsumsi makanan yang B2SA, berimbang, bergizi, seimbang dan aman tadi ya. Kemudian beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah, kemudian pola di Bandar Lampung seperti apa? Nah, alhamdulillah angka PPH Bandar Lampung ini sudah di atas 90%. Di atas 90%. Ya, sudah mendekati ideal ya. Angka nasional juga masih di atas angka nasional kita. Nah, kemudian ada lagi indeks ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan ini keterkaitan dengan kemampuan pemerintah kota dalam memastikan ketersediaan, kemudian keterjangkauan dan pemanfaatan pangan itu sendiri. Nah, indeks ketahanan pangan kita ini di Bandar Lampung sudah 80% lebih. Angka terakhir di 2025 itu 83%. Nah, angka nasional itu naik itu Bang ya dari tahun lalu ya? Naik. Tahun sebelumnya 77%. Dan angka nasional di tahun yang sama 83-nya dari sisi ketahanan pangan, Bandar Lampung dinyatakan dalam kategori aman. Karena ada beberapa kategori kan, aman, rentan, rawan pangan, terus tahan pangan, kemudian sangat rentan. Nah, alhamdulillah Bandar Lampung dianggap sebagai daerah yang aman pangan. Saya kira itu. Tapi jadi alhamdulillah lah Bang ya. Tapi kan jadi apa? Jadi ada kebergantungan kan dengan daerah lain tuh. Jadi kayak mana nih Bang? Kita koordinasinya dengan daerah lain yang mengalami surplus itu agar mereka nggak ngirimnya ke daerah lain nih. Misalnya kan ada sebagian daerah atau petani yang memilih ngirim ke Pulau Jawa gitu kan, karena harganya lebih tinggi. Gimana Bang? Ya, alhamdulillah kita kan juga koordinasi intens dengan beberapa kabupaten kota satu pihak. Di pihak yang lain Bulog juga punya program namanya SPHP ya. Untuk memastikan agar stok pengendalian inflasi, jadi supaya harga-harga beras itu tidak naik, dijuallah beras SPHP namanya kan, stabilisasi pangan ya, SPHP itu. Dan alhamdulillah untuk di Bandar Lampung ini tahun kemarin sudah melampaui target. Jadi kita satu-satunya pemerintah kabupaten kota se-Lampung yang melampaui target. Kita waktu itu dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Jadi Bandar Lampung misalkan ditetapkan 100 ton misalnya. Nah, kita kemarin melampaui target, angka kita penyerapannya 118%. Nah, ini juga untuk menanggulangi kekurangan beras. Jadi masyarakat membeli namanya beras SPHP tadi. Yang selanjutnya, di samping itu kita juga terus mengupaya bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat untuk pendekatan diversifikasi keragaman pangan. Jadi bahwa sumber energi itu tidak melulu beras misalnya. Nah, maka kita juga di Dinas Pangan menggiatkan beberapa program dan kegiatan kaitannya dengan sosialisasi diversifikasi pangan. Ada melalui sosialisasi, melalui ibu-ibu PKK dan wanita dan seterusnya. Karena kenapa harus ibu-ibu? Karena ibu itulah penentu konsumsi makanan kita. Di rumah. Ya, menu makan di rumah itu kan lebih dominan ditentukan oleh ibu-ibu. Nah, maka kita melakukan giat sosialisasi itu. Kemudian di saben tahun juga kita melaksanakan lomba kreasi pangan non beras misalnya. Bagaimana sumber energi itu misalnya disediakan dari jagung, dari ubi-ubian dan seterusnya. Nah, itu dilombakan kreasi mereka. Itu supaya lebih menyadarkan masyarakat lebih
ada pilihan-pilihan. Nah, itu satu cara lagi. Nah, cara strategi yang lain, kita juga melakukan pendekatan pemanfaatan pekarangan dengan lahan-lahan yang terbatas itu daripada nganggur. Setiap rumah tangga yang punya sisa tanah sedikit ya ditanami pot dan seterusnya, atau dengan teknologi tertentu agar bisa ditanami misalnya sayur-sayuran, hortikultura dan seterusnya. Ya, kira-kira itulah. Ya. Kira-kira itu pendekatan. Nah, berarti kan kita salah satu opsi mencegah ketahanan pangan ini melakukan diversifikasi makanan tuh. Nah, kalau di Bandar Lampung sendiri nih, kita ke masyarakat apa nih yang kita tawarkan ke masyarakat? Ada nih selain beras itu ada loh yang bisa jadi makanan pokok. Terus gimana nih kita menghadirkannya gitu jadi opsi? Ya, jadi pertama kita tadi melakukan sosialisasi, kemudian pelatihan. Nah, ini pelatihan juga penting. Kita menghadirkan chef-chef ternama, chef-chef yang profesional yang bersertifikat, melatih ibu-ibu, kelompok-kelompok ibu-ibu misalnya bagaimana membuat kreasi makanan dari sumber pangan non beras tadi, misalnya ubi-ubian, kemudian jagung dan seterusnya. Nah, terus di sisi yang lain kita juga sudah membuat breakdown dari aturan kementerian, peraturan menteri agar pemerintah itu menginisiasi dan mendahului untuk dalam acara-acara rapat-rapat dan seterusnya, itu konsumsi yang disediakan itu misalnya ada unsur yang dari non beras dan untuk makan menu non beras misalnya. Nah, itu juga harus dimulai dari itu. Maka kita sudah turunkan dalam peraturan wali kota misalnya. Walaupun ini belum efektif, tapi secara perlahan, secara bertahap kita akan terus gaungkan, kita sosialisasikan mulai dari perangkat pemerintah misalnya. Nah, ini supaya terus sambung kepada masyarakat dan seterusnya, mereka ada pilihan-pilihan. Nah, ya, itu jadi contoh Pak ya? Iya, jadi contoh. Jadi misalnya sekali waktu kalau snack rapat, snack pertemuan itu ya ada rebus, ya kira-kira apalah ya kan, dari jagung atau misalnya ada telur, kan itu juga pilihan-pilihan. Karena kan memang Indonesia ini kan beragam sih Pak Adis ya. Betul, dulu betul. Nenek moyang kita, ya orang-orang dulu udah sebelum ada beras, ya kita makannya ada nasi tiwul, ada nasi jagung, di Papua ada sagu kan. Jadi memang sebenarnya jangan jangan terpaku sama satu bahan pokok. Repot karena lahan produksi kita kan segitu-gitu saja, bahkan sangat mungkin berkurang. Nah, sementara teknologi pertanian kita juga kenaikannya pertumbuhannya tidak seperti negara maju lain misalnya kan. Nah, maka tantangan ketahanan pangan itu sebetulnya luar biasa, dan lagi-lagi ketahanan pangan itu kan juga menjadi faktor penting. Itu bagaimana keamanan ketahanan negara itu salah satunya juga dari unsur bagaimana kita menjamin pangan bangsanya kan gitu. Jadi kita bisa terkalahkan, bisa tersaingi, bahkan bisa menjadi negara yang bangkrut gara-gara kita tidak punya kemampuan dalam hal ketahanan pangan. Makanya ini penting. Itu menjadi fokus Pak Prabowo jadi menteri lalu. Nah, iya, karena Pak Prabowo kan paham betul soal keamanan negara, soal pertahanan negara. Nah, buat apa punya tentara yang luar biasa, buat apa punya teknologi keamanan yang luar biasa kalau sektor pangannya tidak mencukupi masyarakatnya sendiri, maka kita menjadi negara yang tidak punya ketahanan. Nah, ini makanya sangat penting, karena ya kan dari agama, dari Quran juga kan salah satunya yang sampai kapanpun menjadi kebutuhan dasar itu katanya kan salah satunya pangan. Energi pangan kan satunya. Nah, itu ada digambarkan di salah satu ayat Quran itu. Maka ini negara harus menjamin bagaimana sektor pangan itu mencukupi untuk bangsa dan masyarakatnya. Dan ada satu isu penting juga, Bang Umar, bahwa kita ini soal makan itu juga soal pola atau gaya hidup ya. Iya, jadi karakter, kemudian gaya hidup dan seterusnya. Nah, sebut contoh misalnya, kita semakin hedonis, semakin perkotaan dan seterusnya. Soal gaya makan mungkin ada kecenderungan masyarakat kita yang suka memboroskan, membuang-buang makanan. Nah, ini tentu kontraproduktif dengan upaya membangun ketahanan pangan. Nah, salah satunya di kota ini penting. Karena banyaknya restoran, banyaknya ini. Banyak belanja makanan sampai rumah nggak makan. Nah, betul. Satu itu. Kemudian juga kita makan di rumah misalnya.
di rumah atau di restoran atau di warung atau dimanapun kadang suka tidak dihabiskan karena kita menyiapkan di dalam hidangan kita itu kadang tidak diukur dengan kebutuhan kita. Misalnya kan kita misalnya 2 centong lah biasanya habisnya, misalnya kita ambil 3 centong, mau nggak mau suka nggak suka akhirnya ada yang terbuang. Nah ini program, kita juga punya program Stop Boros Pangan namanya. Nah ini karena sangat terkait dengan upaya membangun ketahanan pangan. Nah bayangin, dalam setiap kita kalau buang 1 butir nasi saja, kalau dikalkulasi satu negara, itu berapa ton dalam 1 hari, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Dan kalau dikonversi dalam uang, itu sudah pernah diukur kan, jadi kita mengalami kerugian sampai ratusan juta per hari misalnya. Kalau satu Indonesia itu 1 butir nasi saja, karena 1 butir nasi itu kalau dikalkulasi misalnya dalam 50 butir itu 1 gram. Ya berarti kalau udah 500 berarti 1 kilo. Kalau berapa lipatnya lagi 1 ton. Nah artinya kalau jumlah manusia Indonesia 1 orang saja buang 1 butir itu sudah merugikan negara sekian itu. Nah itu saya kira kita harus terus-menerus melakukan upaya penyadaran masyarakat. Stop boros pangan itu penting. Nah, bagaimana kita makan itu, mengkonsumsi makanan itu seefektif mungkin sesuai dengan kebutuhan yang kita makan, sehingga tidak ada unsur pemborosan atau melakukan pembuangan sampah makanan. Itu penting. Nah kita di Dinas Pangan Kota Bandar Lampung juga intent setiap tahun melakukan sosialisasi stop boros pangan ini, terutama di sekolah-sekolah, karena kita berpikir generasi muda kita, anak didik kita ini penting harus sadar supaya masa depannya nanti mereka cara mengonsumsi makanan itu punya gaya hidup, pola makan yang lebih sehat dan lebih di masa depan mereka yang ada di kota ini. Kita belum tentu nih kalau pindah pindah kemana. Iya kita kan suka boros-boros nih makan kan, apalagi bulan puasa kemarin. Benar, apalagi bulan puasa tuh. Kita kalau udah mau buka itu kan matanya gatel. Betul, semua rasanya semua yang dibeli ya. Mau dimakan, ternyata dimakan cuma sebagiannya saja. Sehingga dibuang. Bayangin kalau itu bisa diberikan kepada yang lain yang tidak makan, tidak mengkonsumsi. Saya kira itu, Mas Imam. Tapi ngomong-ngomong soal boros makan nih Pak Kadis, di Bandar Lampung sendiri berapa angkanya Pak Kadis? Kita sih belum pernah ya, sejauh ini belum ya, nggak tahu kalau zaman sebelum era saya, belum melakukan perhitungan yang secara akademis gitu ya, tapi secara nasional kan sudah pernah dilakukan perhitungan dan survei. Memang tingkat kerugiannya juga cukup tinggi, 1 tahun itu bisa sampai puluhan juta ton kan gitu. Nah kalau dikonversikan ke uang itu kan juga sangat tinggi, itu sampai 200 triliun apa berapa itu kan. Itu kan setara dengan MBG sekarang itu anggarannya, hampir kan yang 300 triliun itu kerugian yang dibuang juga. Nah ya ini jadi ngomong MBG juga penting, bahwa kita juga tahun ini akan ke sekolah-sekolah menyadarkan tentang stop boros pangan ini. Mereka kan makan dari MBG tuh. Nah kita pastikan MBG yang sudah diukur gizinya, sudah diukur kuantitasnya, ya timbangan jangan juga dibuang-buang gitu. Maksud kami agar anak-anak sekolah nanti dalam mengkonsumsi MBG benar-benar jangan dibuang-buang, supaya program stop boros pangan ini juga efektif. Itu sih. Oh, stop, kalau boros pangan ini banyaknya dari kelompok mana nih Pak Kadis? Rasanya sih kelas menengah ke atas lah ya, karena orang susah itu kan biasanya dia benar-benar memanfaatkan betul tuh makanya ya. Jadi kelas menengah ke atas, kemudian lagi mohon maaf ya, itu di restoran-restoran, di rumah makan itu juga efek dari ini sampah makanan itu tinggi banget. Ya, meski kita belum mengukur secara akademik ya, tapi secara kasat mata setiap restoran, setiap rumah makan itu setiap hari membuang sampah makanan itu tinggi banget ya. Memang mereka bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, sebagai pakan hewan, pakan ternak, tapi dari sisi cara pola makan yang seperti ini, gaya hidup makan yang seperti ini, lambat laun itu mengancam ketahanan pangan. Maka perlu disadarkan, tetap meski dia makan di restoran bayar sendiri, ya kan merasa uang sendiri, kok gitu, ngapa ngatur-ngatur gitu kan. Tapi ini penting loh gitu, artinya bahwa pemborosan ini berdampak terhadap ketahanan pangan itu sendiri. Ada satu lagi yang penting di kota ini, soal keamanan pangan.
keamanan pangan, Pak. Iya. Jadi keamanan pangan ini kan bagaimana kita memastikan masyarakat kita khususnya Bandar Lampung itu asupan pangannya, asupan makanannya, sesuatu yang dikonsumsinya, yang dimakan itu adalah benar-benar pangan yang tidak membuat bahaya bagi tubuh, ya, tidak mengancam kesehatan tubuhnya, dan syukur bisa meningkatkan nutrisi dan kemudian malah menambah gizi. Itu yang diharapkan. Maka tugas Dinas Pangan salah satunya memastikan bagaimana pangan yang beredar itu adalah benar-benar pangan yang sehat, Yang aman. ya aman, sehat, utuh, dan halal, dan B2SI tadi berimbang, beragam, bergizi seimbang, dan apa namanya aman ya gitu. Jadi itu kita juga punya program apa namanya, kita misalnya di sekolah-sekolah itu kan ada warung-warung dan seterusnya. Ya. Nah, kita melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang menjual makanan di sekolah-sekolah itu jangan menjual makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk masyarakat. Nah, itu saben tahun kita juga punya program untuk sosialisasi itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Balai POM misalnya. Di situasi-situasi hari-hari tertentu kita sidakkan seperti hari-hari besar dan seterusnya. Menjelang hari-hari besar, Pak. Ya, kira-kira agar memastikan makanan yang beredar itu tidak ditemukan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya, misalnya formalin, borak, dan lain-lain. Nah, ini penting di kota karena memang kota ini banyak pasar, banyak toko, banyak warung, banyak masyarakat, pasar modern, supermarket, mall, dan seterusnya. Nah, itu menjadi strategis. Salah satu program di Dinas Pangan adalah soal keamanan pangan. Penting sih itu, Pak. Ya, Pengawasan ini penting, Pak, karena kalau makanan kemasan enak Mas. Iya, ada datanya. Ada. Kan kalau nggak kemasan kayak sayuran yang di pasar, termasuk yang di mall, kadang kan kentang tuh kan apa, kalau sudah hijau biasanya nggak bisa dikonsumsi, kadang masih ada tuh, masih dipajang. Kadang kan bawang udah ada tunasnya. Nah itu salah satu tugas Dinas Pangan itu. Jadi untuk pangan-pangan namanya PSAT ya, pangan segar asal tumbuhan atau pangan segar asal tanaman atau tumbuhan itu tadi, itu sebelum dipasarkan harus ada izin ya, izin. Salah satunya rekomendasinya adalah dari Dinas Pangan. Nah, seperti sayuran, hortikultur, macam-macam itu yang dijual dalam bentuk segar, belum diolah, itu harus ada izin. Maka kami sebelum memberikan rekomendasi, kami harus survei ke lapangan, kita harus pantau, kemudian secara reguler kita juga awasi bagaimana mereka memproduksi tanamannya, menanam, terus pupuk yang digunakan seperti apa, dan pasca panennya apakah mereka ada campuran dan seterusnya. Nah, itu kita awasi. Dan di Bandar Lampung, alhamdulillah kita sudah sangat banyak melayani tempat-tempat usaha penjual PSAT tadi yang meminta rekomendasi kepada kita. Nah, kalau pengawasan di penjualan di retail sendiri, kalau secara rutin ada nggak? Kalau rutin di pasar rutin ya, setiap hari sambil ada petugas memantau harga juga memantau kualitas pasar itu. Tapi kalau di mall terus terang ya memang kita belum ada yang rutin. Tapi dalam saat-saat tertentu, situasi berkala, hari-hari besar dan seterusnya, kita memang itu tim ya, Satgas Pangan, itu termasuk di dalamnya ada dinas lain, perdagangan dan seterusnya, pertanian, termasuk dari Balai POM, itu kita juga memantau salah satunya keamanan pangan itu. Iya, menarik nih Mas, keamanan pangan. Mudah-mudahan menyadarkan semua pihak bahwa sektor pangan ini sangat penting, strategis, sehingga juga dari kalangan kebijakan, misalnya dari pemerintah maupun di DPRD bisa mendorong agar ini mendapat support ya, termasuk dalam hal penganggaran agar lebih representatif untuk mendukung tugas berat Dinas Pangan itu. Nah, Pak Kadis, tadi kan kita juga dorong untuk masyarakat melakukan kegiatan urban farming lah, juga memanfaatkan lahan sedikit kan. Yang mana nih Pak Kadis kita supportnya ke masyarakat gitu, dukungannya? Ya, selama ini kita yang sudah kita lakukan itu, kita bekerja sama dengan KWT namanya, Kelompok Wanita Tani, untuk memanfaatkan urban farming tadi. Nah, tapi karena kemampuan penganggaran kita sangat terbatas, memang sasaran yang kita libatkan itu masih belum
memadai ya. Paling kayak kemarin tahun 2025 hanya 4 kelompok. Ya satu kelompok itu paling isi kan 25 sampai 40 orang kan gitu. Artinya ini belum sangat representatif untuk mengubah perilaku masyarakat untuk menanam atau memanfaatkan pekarangan yang ada gitu. Nah, kemarin kita sudah latih, kita berikan bibit, kita latih bagaimana menanam di perkotaan, menanam di lahan yang terbatas dengan berbagai teknologi yang ada. Kita kerjasama juga dengan Dinas Pertanian. Dan kita lagi-lagi itu dengan anggaran yang sangat terbatas, cakupan kita belum luas. Tapi tetap kita kerjakan. Di 2026 ini kita juga sedang memulai, kemarin sudah dilakukan CPCL namanya, kita menelaah atau mencari calon penerima manfaat atau program ini. Tapi sasarannya sementara masih KWT, kelompok wanita tani, yang belum menerima di 2025 ini. Oh gitu. Jadi nanti kelompok KWT yang lain yang ya kira-kira itu. Karena cukup bermanfaat itu. Iya. Saya juga kan sempet juga seneng. Iya, nanam-nanam ya. Iya, lewat. Betul. Pakai pot. Hidroponik, jadi pakai paralon yang kemudian pakai air. Dan disalurkan itu kan bisa untuk nanam sayur-sayuran. Jadi kadang kita kalau udah siap cabut itu enak tuh. Iya. Tapi itu butuh ini sih, konsistensi, butuh semangat. Kadang-kadang ini gairahnya di awal saja, semua di awal. Nah, produksi berikutnya timbul malas dan seterusnya. Nah, makanya harus didampingi terus, harus dikasih semangat terus. Karena seringkali orang gampang bosan. Nah, maka penting bagaimana mereka merasakan manfaatnya, supaya produksinya benar-benar menjadi produksi yang ekonomis. Bisa mereka jual tidak sekadar memanfaatkan untuk sendiri. Nah, kalau ada manfaat, ada sisi ekonomi yang dirasakan kan mungkin muncul gairah terus kan. Nah, yang kadang akhirnya jadi nggak diteruskan itu ya karena tidak didorong untuk manfaat ekonomis tadi. Jadi kadang kan malah memang beberapa pengusaha pelaku UMKM hidroponik tuh kan kayak gitu juga tuh awal-awal untuk konsumsi sendiri. Iya. Nah, ini bosan. Ada yang bosan. Mending beli sendiri daripada capek badan kan ada gitu. Yang ketemu jalannya jadi usaha, ada yang bosan gitu. Ada yang bosan. Sering kali gitu sih. Makanya harus didorong gimana mereka bisa terus-menerus gitu. Itu kira-kira ngomong soal pangan di Kota Bandar Lampung. Emang kalau ngomongin pangan di kota ini asik sebenarnya. Asik. Karena kita hidup ini sebagai manusia nggak mungkin nggak bicara pangan, karena siapapun manusia itu pasti butuh makan, makan. Tapi Pak Kadis, gimana nih tips untuk masyarakat? Gimana biar nggak disebut boros pangan gitu, atau gimana nih kita biar tetap keamanan pangan di rumah sendiri gitu, aman gitu? Gimana Pak? Ya, yang terpenting setiap rumah tangga, setiap keluarga, penentu utama menu itu biasanya adalah istri atau ibu kan, ibu rumah tangga. Nah, maka penting membangun kesadaran bagi para ibu atau para istri bahwa di dalam menyiapkan menu makanannya itu harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terpenting bukan jumlah, bukan banyaknya, tidak seperti zaman dulu lah, nasi banyak dan seterusnya. Yang penting ketercukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh kita. Maka teruslah belajar pada setiap rumah tangga bahwa pastikan setiap menu itu misalnya ada proteinnya, ya kan, ada energinya, dalam hal ini karbohidratnya, ada sumber seratnya dan seterusnya. Nah, ini penting. Dan tidak semua sumber protein itu mahal. Misalnya, pastikan setiap menu makanan kita itu ada proteinnya. Setiap menu itu maksudnya pagi, siang, malam. Nah, ada jenis-jenis protein yang sebetulnya murah, misalnya protein hewani misalnya. Kalau protein hewani pendekatannya hanya daging, itu memang mahal. Tapi ada pilihan lain, alternatif lain, contohnya telur. Telur itu sangat murah dari sisi kandungan proteinnya dibanding daging misalnya. Kemudian ikan, apalagi Bandar Lampung itu salah satu potensi perikanannya kan luar biasa. Kita sepanjang
27 km ada pesisir karena kan. kita punya wilayah pesisir, Punya Pak Kadis, wilayah ya. pesisir. Kemudian lagi rasa atau cita rasa masyarakat Bandar Lampung ini kan terhadap ikan luar biasa. Ya kan, ada seruit, ada pindang macam-macam. Nah, ini juga dimaksimalkan. Jadi tidak melulu yang namanya protein itu harus daging. Nah, sesekali telur, sesekali ikan dan seterusnya. Nah, kemudian pastikan misalnya ada seratnya. Maka yang terpenting itu bukan banyak, pastikan bahwa setiap menu itu misalnya ada sayur, ada yang berserat dan seterusnya. Nah, terus pastikan juga energinya yang berimbang. Karbohidrat itu secukupnya saja. Jadi jangan terlalu. Nah, inilah yang disebut konsep bijak menentukan menu makanan. Nah, penting bagi para ibu-ibu untuk bijak, dan ibu-ibu juga biasanya yang membagi kepada anak, suami dan anggota keluarga lainnya dalam hal menyajikan. Nah, pastikan setiap anak dilatih untuk tidak berlebihan di dalam mengkonsumsi karbohidrat misalnya. Yang berimbang itulah B2SA tadi. Nah, dengan keseimbangan inilah akhirnya kita tidak berlebih-lebihkan dalam menyiapkan makanan. Dengan pola hidup seperti itulah kita membangun ketahanan pangan di sektor yang paling, wilayah yang paling sederhana, paling rendah, yaitu keluarga. Kalau masing-masing keluarga berpikir tentang ketahanan pangan, maka insya Allah secara wilayah, secara kota, secara Bandar Lampung, secara provinsi, dan otomatis secara negara, kita insya Allah masyarakat membantu upaya pemerintah dalam ketahanan pangan. Karena kadang kan ya kita nganggapnya remeh Pak Kadis ya. Ya, Misalnya betul. makan sisa, Betul. kita nganggapnya remeh. Padahal secara nggak langsung bisa ngerugi negara juga. Iya, Pak. betul, betul. Nggak ada yang sadar. Betul. Itu yang kesadaran itu harus dibangun pelan-pelan. Bahwa sektor ketahanan pangan bisa dimulai dari setiap rumah. Dan pastikan setiap menu selalu ada ketercukupan nutrisi yang dibutuhkan. Protein, energi, serat untuk kebutuhan tubuh kita agar senantiasa terjaga dan sehat. Dan yang pasti juga soal keamanan, itu penting. Tapi Pak Kadis, nah ngomongin pangan nih, kan nggak jauh-jauh juga nih kita ngomongin harga pangan. Iya, iya betul. Kayak Itu mana nih, Pak namanya Kadis, pengendalian? iya, keterjangkauan ya, Gimana keterjangkauan masyarakat terhadap pangan atau bahan pangan strategis ya kan, beras, minyak dan seterusnya. Yang pertama, kita kan rutin saben hari ada petugas kita yang memantau soal harga pangan. Nah, soal harga ini sangat strategis juga urusannya. Pertama, tidak melulu soal keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan dasar utama bahan pangannya, tapi juga soal bagaimana pemerintah memastikan jangan sampai ada inflasi. Ya, inflasi terlalu tinggi bahaya, terjadi deflasi juga bahaya. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, maka pemerintah menetapkan ada harga head ya, harga eceran tertinggi dan harga acuan pasar gitu. Jadi ada yang kita atur dan kita tetapkan. Tapi seringkali di lapangan itu biasanya ada mekanisme pasar. Misalnya di saat permintaan tinggi, di hari-hari menjelang hari besar memang melonjak. Tapi yang terpenting bahwa pada saat hari-hari itu bahannya atau sumbernya atau produknya tercukupi. Buat apa ada? Buat apa misalnya sudah harga tinggi tapi barangnya susah juga kan, keterjangkauan masyarakat terhadap bahan itu menjadi sangat susah. Nah, maka pemerintah sudah membentuk namanya Satgas Saber ya, Satgas Sapu Bersih harga dan kualitas pangan, keamanan pangan. Nah, itu kita salah satu tugasnya itu di tingkat negara, pusat ada satgasnya, provinsi ada, di kota juga ada. Di setiap level itu ketuanya adalah dari unsur kepolisian. Kayak di kota misalnya dari unsur Polresta. Nah, sekretarisnya dinas pangan, anggota yang lain dari beberapa stakeholder dinas yang lain. Nah, salah satunya memantau agar tidak ada lonjakan harga yang mereka tidak taat terhadap aturan harga eceran tertinggi misalnya. Nah, maka kita akan pantau. Nah, kita sudah mulai kemarin dari Satgas Saber ini keliling menjelang Ramadan maupun menjelang Idul Fitri. Tapi lagi-lagi
untuk pedagang eceran dan pedagang-pedagang kecil kita sifatnya lebih sosialisasi. Tapi kalau sudah pedagang produsen dan grosir dan seterusnya itu yang perlu kita melakukan penegakan hukum. Tapi alhamdulillah kemarin tidak sampai ditemukan lah. Sempat ada, tapi begitu ditegur dan kita awasi, kemudian menurunkan harganya. Waktu itu ada misalnya salah satu pasar modern menjual daging melampaui dari harga eceran tertinggi. Waktu itu ditetapkan 140, ada sampai dijual 180 dan seterusnya. Nah itu kemarin udah kita tegur dan alhamdulillah tidak diteruskan dan diturunkan harganya. Nah bukan tidak mungkin kalau ini tidak dikontrol dengan baik, mungkin muncul seperti itu. Nah tapi selagi permintaannya masih berimbang, rasa-rasanya sih mekanisme pasar tetap sehat. Artinya mereka tetap menjual di bawah HET. Dan kalau pedagang eceran, kita sih tim sadar lebih baik sosialisasi dan penyadaran saja. Karena apa? Kalau dilakukan tindakan penegakan untuk mereka yang saben hari hanya mencari untung cuma 50.000, 30.000 terus kemudian dilakukan penegakan hukum kan rasanya juga tidak fair, tidak adil juga. Bagi kita yang penting mereka sadar bahwa ini ada aturan, nggak boleh melampaui ini. Toh mereka juga menjual sesuai dengan mereka membeli pada saat kalau beli tergantung dia pulaknya ibaratnya ya, belanjanya berapa ya mereka akan ngasih selisih harga paling sewajarnya juga. Saya kira sih itu soal harga pangan, artinya memang penting untuk terus diawasi. Oke, gitu aja cukup Pak Kadis. Iya Mas Umar, waktunya hari ini. Jadi teman-teman di Bandar Lampung termasuk aman Pak Kadis ya? Alhamdulillah kita masuk kategori dalam indeks ketahanan pangannya wilayah yang aman pangan. Alhamdulillah, walaupun sedang diterpa isu perang dunia ketiga. Ya, mudah-mudahan aman lah. Mudah-mudahan aman lah ya Pak Kadis. Dan nggak perang juga lah mudah-mudahan. Amin. Oke, cukup Kongko bareng SMSI hari ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.